Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setianingrum. Saya mahasiswi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Cloud Computing, yaitu review terkait jurnal peran teknologi Cloud Computing dalam transformasi infrastruktur TI perusahaan. Konten yang ada pada presentasi saya hari ini terdiri dari daftar isi jurnal, latar belakang, tujuan dan manfaat, metode yang digunakan, teknologi yang diterapkan, dan hasil penelitiannya. Oke, yang pertama yaitu about jurnal. Di sini jurnal yang saya ambil adalah peran teknologi cloud computing dalam transformasi infrastruktur TI perusahaan yang ditulis oleh Teddy Gunawan, volume ke-7 nomor 3 tahun terbitnya 2024, ISSN-nya 2598316, publisernya dari Universitas Pahlawan, dan jurnal ini saya ambil dari Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran atau JRPP. Latar belakang dari pengambilan latar belakang dari penelitian ini memiliki beberapa poin penting, yang salah satunya yang pertama yaitu transformasi digital. Dengan percepatan teknologi yang ada di lingkungan kita ini yang semakin cepat, maka banyak perusahaan yang membutuhkan infrastruktur TI yang efisien, fleksibel, dan dinamis. Kedua, keamanan data. Teknologi cloud computing ini masih sering dipandang sebelah mata oleh banyak perusahaan terkait keamanan dan privasi datanya. Ketiga, biaya dan efisiensi. Masih banyak ditemukan perusahaan yang masih belum melihat potensi dari penghematan biaya dengan menggunakan teknologi cloud computing ini. Keempat, integrasi sistem lama. Banyak perusahaan yang sudah menetapkan sistem yang dipakai untuk operasional sehari-hari. Dan untuk migrasi dari sistem yang lama ke teknologi cloud computing ini juga membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Sehingga itu menjadi opsi apa opsi untuk kira-kiranya perusahaan tuh mau memakainya apa enggak. Kelima, kurangnya pengetahuan. Masih banyak SDM di perusahaan-perusahaan, terutama di bagian staf TI-nya yang masih belum mumpuni terkait ilmu teknologi cloud computing ini. Kemudian, tujuan dan manfaat dari jurnal yang saya ambil ini, yang pertama, untuk tujuan. Satu, menganalisis peran cloud computing. Jadi, di jurnal ini akan dijabarkan bagaimana cloud computing itu diterapkan di perusahaan, perannya tuh untuk apa, manfaatnya tuh seperti apa. Lalu yang kedua, identifikasi manfaat dan tantangan. Di sini nanti akan dijelaskan secara rinci manfaat serta tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan jika ingin mengadaptasi teknologi cloud computing ini. Dan ketiga, memberikan wawasan strategis. Wawasan strategis di sini bisa digunakan untuk akademisi maupun perusahaan-perusahaan untuk referensi dalam pengambilan keputusan mereka. Dan juga wawasan strategis ini untuk memberikan referensi juga dalam pengambilan keputusan untuk menentukan apakah cloud computing ini memberikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi terkait data maupun infrastruktur infrastruktur datanya. Kemudian manfaatnya yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Jelas dengan penggunaan cloud computing ini akan ada penghematan dalam penggunaan apa infrastruktur TI-nya seperti komputer karena
nanti sudah di range berapa jumlahnya di awal implementasi. Kedua, daya saing di pasar global. Ini memberikan brand baru pada suatu perusahaan bahwa perusahaan tersebut sudah mengikuti tren transformasi digital sehingga memberikan brand image mengikuti perkembangan zaman. Terus yang ketiga, panduan untuk akademisi dan praktisi. Ini sama, hampir sama dengan tujuan tadi, yaitu untuk memberikan wawasan terkait cloud computing kepada akademisi maupun praktisi di sini, yaitu perusahaan. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah studi literatur. Dengan langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dari perusahaan terkait pengelolaan infrastruktur TI yang ada pada mereka. Kedua, melakukan pengumpulan data. Melalui studi literatur, maka peneliti ini mengumpulkan data dari berbagai jurnal, artikel maupun sumber dari akademis untuk mendukung teori tentang cloud computing TI ini. Ketiga, analisis data. Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti tadi kemudian dianalisis untuk diidentifikasi pola serta tren yang sesuai. Juga analisis terkait tantangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan jika melakukan implementasi cloud computing ini. Kemudian langkah yang keempat adalah penyusunan rekomendasi. Peneliti menyusun rekomendasi strategis untuk perusahaan saat ingin mengadopsi teknologi cloud. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu dengan menarik kesimpulan mengenai peran cloud computing dalam transformasi infrastruktur TI perusahaan dan memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi tentang pentingnya teknologi cloud computing ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di pasar global. Teknologi yang diterapkan dalam jurnal ini ialah yang pertama yaitu ya cloud computing, kemudian yang kedua adalah infrastruktur berbasis cloud. Infrastruktur TI yang berbasis cloud ini di antaranya yaitu seperti server virtual, penyimpanan cloud, platform pengembangan aplikasi, layanan software as service atau SaaS. Kemudian yang ketiga, transformasi infrastruktur TI. Jadi bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan teknologi cloud computing untuk mentransformasi infrastruktur mereka. Lalu hasil penelitian. Dari jurnal ini didapat hasil penelitiannya berubah dua, dua kategori. Yang pertama manfaat cloud computing. Di sini manfaat cloud computing ada tiga penjabarannya, yaitu yang pertama yaitu efisiensi biaya. Cloud computing dapat mengurangi biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan saat mengimplementasikan cloud computing ini. Karena di awal sudah diberi rinciannya bahwa penggunaannya sekian, hardware-nya sekian, apa saja yang dipakai, jadi lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas dan stabilitas. Teknologi ini menawarkan, teknologi cloud computing ini menawarkan pengelolaan sumber daya TI dan meningkatkan dan juga bisa juga untuk mengurangi kapasitas sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Di saat misalkan 1 tahun itu perusahaan kan ada masanya naik turun produksi sehingga atau aktivitas sehingga bisa disesuaikan jika akhir tahun kebutuhannya tuh lebih besar maka
rincian untuk penggunaannya maka diperbesar dan untuk awal tahun kemungkinan aktivitasnya lebih kecil maka range-nya dikurangin seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu aksesibilitas global. Cloud computing ini memungkinkan akses data dan aplikasi dimanapun, kapanpun, dan bisa membuat kolaborasi antar tim sehingga lebih maksimal dalam peningkatan produktivitasnya. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu tantangan dalam adopsi terdiri dari keamanan data, integrasi dengan sistem lama, perubahan budaya dan organisasi. Dan terakhir adalah rekomendasi untuk penelitiannya adalah yang pertama studi kasus industri spesifik. Di sini diharapkan untuk penelitian selanjutnya itu akan berfokus pada pengadopsian cloud computing di bidang misalnya keuangan, perusahaan, kesehatan, maupun manufaktur. Kemudian integrasi teknologi baru diharapkan untuk kelanjutannya ini cloud computing akan berkolaborasi dengan Internet of Things, AI, atau data mining. Dan yang terakhir keamanan dan kepatuhan. Diharapkan untuk selanjutnya lebih dieksplor lagi terkait keamanan serta privasi kepatuhan peraturan terkait adopsi cloud ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.